الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة العسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت farjumha al-haditha muttafaqun alaih. Kita masih berbicara mengenai satu hadis lagi tentang wakalah tentang wakalah, yaitu dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatis sa'afi qissatil asibi, mengenai cerita al-asib. Asib ini seorang pelayan laki-laki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ughdu ya Unaisu ala qiraati hadza." Pergilah wahai Unais kepada seorang perempuan, ya, istri orang ini. Imraati hadza, perempuan ini, perempuan orang ini, maksudnya istri. Fa ini atarafat farjumha, maka jika dia mengakui si perempuan itu, farjumha, maka rajamlah dia. Al-haditha, hadis ini panjang, disingkat karena mengenai wakalah. Jadi ada seorang pelayan laki-laki, jadi berada di suatu rumah, ternyata pelayan itu melakukan hubungan zina kepada istri seorang, istri seseorang. Kemudian karena apa? Melakukan hubungan suami istri yang berzina, kemudian dia membayar denda 100 kambing dan satu budak, gitu. Kemudian hal ini ditanyakan kepada Rasulullah. Orang-orang pada kumpul tuh. Nah, para sahabat bertanya tentang kisah tadi. Gitu. Kata orang-orang, ala qadaita bainana bi kitabillah. Ya Rasulullah, ala qadaita bainana bi kitabillah. Ayo, tolonglah hukumkan di antara kami dengan kitab Allah, gitu. Nah, kemudian seseorang itu yang kelihatannya fakih ini mengatakan, ikdi bainana bi kitabillah wa idni wa fa'adni, hukumkan di antara kami dengan Al-Qur'an dan izinkan bagiku. Qala, kemudian Nabi bilang, qul, katakanlah. Qala, dia berkata, dia menjawab, inna bani kana asiban ala hadza fazana bimra'atihi faqtadaitu minhu bimi'ati syatin khadimin, bahwa anakku ini, inna bani kana asiban, dia melayani ala hadza, ada orang
ini fazana bimraatihi, kemudian anak saya ini melakukan hubungan gelap gitu, maka saya tebus hubungan gelap itu dengan 100 kambing dan seorang budak gitu. Kemudian seorang sa'atu rajulan min ahli ilmi, kemudian aku bertanya kepada seseorang dari seorang ahli ini, fa akhbarani, maka dia memberitahukan aku anna ala bani jalda mi'atin wa taghribi amin. Nah, seorang ahli memberitahukan semestinya anak itu harus dijilid 100 jilid dan diasingkan 1 tahun. Kemudian wa ala mar'ati ar-rajam, sedangkan istrinya perempuannya itu harus dirajam saja gitu. Nah, kemudian Nabi menjawab, wallazi nafsi biyadihi la'aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi al-mi'ata syatin wal qadim raddi alaika gitu. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamanku, bahwa saya hukumkan di antara kamu berdua dengan kitab Allah yang 100 tadi itu 100 kambing dan satu budak kembalikan. Nah, dan wa ala benaka ya damiatin wa taghriba amin, sedangkan untuk anakmu itu dijilid 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, kemudian baru wa qulu ya unais ala imraati hadza wa in tarabat farjumha. Pergilah wahai Unais. Unais ini seorang sahabat yang namanya itu Ibn Dhahak al-Aslam. Pergi sana kepada seorang perempuan tadi, ini istri ini orang. Kalau dia mengaku maka rajam dia. Nah, ini hadis ini menjelaskan tentang boleh seseorang menjadi wakil. Seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili. Karena pada waktu itu Nabi seorang hakim gitu. Maka boleh dia memerintahkan seseorang untuk melakukan eksekusi gitu kepada seseorang yang melakukan perzinahan gitu. Nah, ini mengenai awkil, boleh mewakilkan seorang hakim boleh mengangkat wakilnya gitu. Dan dia melakukan sesuai dengan perintah yang memberi wakil, jangan dilebih-lebihi. Kemudian ada juga yang mengatakan ketika dieksekusi siapa yang memberi wakil itu harus ada pernyataan gitu. harus hadir gitu. Dia yang mengeksekusi gitu. Ada juga yang begitu. Kenapa? Bisa jadi yang memberi wakil ternyata memaafkan. Ini persoalan lain. Misalnya seseorang berhutang, misalnya si A berhutang kepada si B, kemudian B memberi wakil kepada C. C tolong ambil tagih itu uang si Fulan gitu. Kalau enggak dianggap, kalau dia enggak membayar, ambil barangnya. Dulu kan kita udah pernah membahas sesuai dengan apa yang dia pinjam gitu. Si C ini menjalankan tugas, tapi di atas dasar dia yang memberikan wakil itu harus tahu gitu. Bisa jadi ketika sampai di situ, ya udah kasihan, biarin aja, kan bisa dimaafkan gitu. Itu mengenai masalah wakil. Masalah tawkil itu banyak persoalan, tapi dengan catatan wakil itu harus mempunyai tanda gitu. Mana buktinya dia jadi wakil? Ada yang mengaku-ngaku wakil gitu. atas nama
yaitu mengenai wakil, taukil. Jadi boleh, tapi harus dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kemudian babul iqrar. Iqrar ini pengakuan. Al-iqrar bil lugha al-isbat min al-isbatu min qarri syai'i. Menetapkan sesuatu, menetapkan dari pengakuan sesuatu. Idza sabata, apabila dia tetap. Nah, menurut syarat seseorang memberitahukan haknya bahwa itu hak saya, itu namanya ikrar. Atau juga hak orang lain, gitu. Nah, mengikrarkan ini milik orang si fulan nih, gitu. Namanya disebut apa namanya, klaim syahadah, gitu. Itu namanya ikrar, pengakuan. Kalau dia mengatakan si fulan ini hak si fulan, berarti dia saksi, gitu. Jadi ikrar itu adalah pengakuan. Misalnya seseorang mengaku saya punya hutang dengan fulan sekian, gitu. Itu namanya pengakuan ikrar. Atau juga orang lain mengatakan si fulan ini punya hutang sama si A, punya hutang sama si B, maka si C ini yang mengatakan itu namanya apa, syahid, saksi, gitu. Kalau dia memang benar-benar tahui. Gitu. Itu namanya ikrar. Ikrar syahadah, ada ikrar namanya apa? Ada ikrar syahadah, ikrar klaim, dan satu lagi ya, ikrar ada dua, syahadah dan klaim. Gitu. Kalau syahadah itu seseorang, milik seseorang, dia tahu ini milik si fulan. Namanya itu ikrar syahadah. Tapi kalau milik dia atau dia punya hak, punya utang kepada si fulan, saya berhutang kepada Anda, maka itu namanya ikrar, gitu. Atau si fulan si A mengatakan si fulan punya hutang sama saya, namanya ikrar klaim, gitu. Mengklaim bahwa si fulan punya hutang sama saya, itu namanya ikrar dakwah. Ada ikrar syahadah, ada ikrar untuk dirinya sendiri karena hak. Nah, ikrar itu kan ada dua, ada ikrar hak Allah, ada ikrar hak manusia. Paham ya? Nah, seperti ikrar hak manusia, saya berhutang tadi. Nah, kalau hak Allah, melakukan sesuatu perbuatan tidak baik seperti yang harus kena had, gitu. Seperti apa? Minum khamr, itu kena had. Syaribul khamri atau zina. Nah, itu namanya hak Allah. Kalau hak Allah boleh kita merujuk, narik kembali. Tapi kalau hak manusia nggak boleh. Gitu. Kenapa? Karena hak Allah itu hukumannya berat, sehingga saksinya itu harus 4 orang. Gitu. Kalau hak manusia, saksinya hanya 2. Gitu. Sehingga ketika dia mengikrarkan atau ada saksi, tidak boleh menarik. Gitu. Saya punya utang sama ente 100, nggak boleh lama-kelamaan, enggak bukan 100, nah nggak boleh itu, karena udah mengakui janji. Gitu. Tapi kalau kepada Allah, hak Allah itu boleh. Gitu. Seperti peristiwa seorang perempuan berikrar kepada Nabi, ya Rasulullah, saya melakukan hubungan gelap. Udah bikin dulu nih 2. Ada saksinya juga? Enggak. Disuruh pulang dulu berkali-kali baru dieksekusi. Artinya apa? Ada perintah untuk merujuk.
mencabut kembali, mungkin karena dalam keadaan tidak sadar dan sebagainya. Itu hak Allah, ya, boleh dicabut kembali. Gitu. Ya, dasar hukumnya yaitu dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma. Kalau Al-Quran dalam surah Ali Imran, aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Apakah kalian mengikrarkan, mengakui dan mengambil janji atas, dan mengambil atasmu janji kepadaku? Qalu aqrarna, ya kami mengikrarkan. Qala, kemudian Allah berfirman, fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin, maka jadi saksilah, gitu. Dan saya bersama kalian, termasuk saksi, gitu. Itu surah Ali Imran. Nanti kalau dia udah ikrar, itu saksi jadi, gitu. Kemudian wa akharuna tarahu bidzunubihim, termasuk itu pengakuan. Wa akharuna tarahu bidzunubihim, dia mengakui dan yang lain mengakui dengan dosa mereka. Artinya ikrar juga. Di dalam Al-Quran surah yang lain, Al-A'raf ayat 176, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, ya, mereka menjawab, ya benar kami menyaksikan. Antaqulu yaumal qiyamah, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah, itu mengenai kata-kata ikrar, bisa pengakuan, klaim, atau juga dia ada pengakuan terhadap hak manusia, juga pengakuan terhadap Allah. Nah, kemudian al-hadisul awal, hadis yang pertama mengenai ikrar, an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu qala Nabi. Qala lin Nabi. Iya, qala lin Nabi. Kadang-kadang cetakannya iya, Pak. Ini kitabnya lain, beda. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang hak dan sekalipun adalah itu pahit. Sahahahu Ibnu Hibban bi hadisin tawilin, disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam hadis yang panjang. Hadisnya panjang, tapi diambil mengenai dalam pengakuan itu harus jujur, gitu. Qulil haq walau kana murran, gitu. Ya, termasuk bagian apa? Ikrar, gitu. Walaupun itu ikrar pahit, ya, seperti apa? Pengakuan saya punya utang 100 miliar, kan pahit, dosa, tapi tetap harus berucap, gitu. Atau simpulan pinjam kepada simpulan, itu harus apa? Kalau menjadi saksi itu walaupun pahit, gitu. Artinya harus menampakkan hak, walau keadaan itu baik. Nah, tetapi dalam ikrar itu, ya, harus ada syarat-syarat. Ketika ikrar dia tidak ada apa? Tidak ada tekanan, gitu. Tidak ada paksaan. Kemudian yang kedua, dia memang apa? Bukan orang, dia orang yang berakal, gitu. Anak kecil nggak termasuk ikrar, apalagi dalam keadaan sakit, gitu. Ya, itu mengenai ikrar, walaupun dalam keadaan pahit, gitu. Termasuk juga ikrar apa? Mengenai zakat, gitu.
Ya, kita terusin. Babul ariyah. Sekarang babul ariyah. Ada yang bilang ariyah. Itu ariyah artinya meminjam. Pinjam, meminjam. Jadi dalam bentuk barang. Ya, pinjam, meminjam. Meminjam barang itu namanya ariyah. Karena salah satu hal yang prinsip Islam yaitu saling menolong gitu. Kalau ada seorang meminjam, kasih gitu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan gitu. Itu yang disebut pinjam meminjam barang. Ketika dipinjamkan dipulangin ya sesuai dengan pinjaman gitu. Jangan sampai rusak, minjamnya bagus pulanginnya jelek gitu. Apakah yang meminjam itu mesti ganti? Nah, itu masalah etika gitu. Masalah etika. Karena tujuan memberi pinjaman adalah untuk menolong gitu. Jadi kalau pinjam udah selesai pulangin buru-buru, khawatirnya hilang. Kalau hilang wajib gak ganti? Wajib ganti, punya orang gitu. Ada yang juga minta maaf. Ya. Maaf, hilang. Jadi nggak mau ganti, maaf doang. Udah maaf. Iya. Itu gimana yang meminjamkan? Karena prinsip pertamanya yang ngasih pinjam itu menolong. Iya. Kalau menolong, ketika ada apa kerugian, kita nggak boleh nyesal. Kita punya apa? Artinya kita suka meminjamkan untuk memanfaatkan barang-barang yang kita pinjamkan. Gitu. Tapi jangan kita pinjamin lagi ke orang lain, itu nggak boleh. Gitu. Bisa jadi ya Pak. Bisa jadi hilang. Nah, itu namanya keteledoran. Gitu. Nah, kebanyakan pinjam kemudian pinjamin ke orang lain. Nah, sering terjadi seperti itu. Gitu. Ini pinjam bukan nyewa. Ya. Bukan nyewa, apalagi nyewa. Kan nyewa harus apa? Dengan apa? Imbalan. Kalau pinjam nggak ada imbalan. Gitu. Makanya pinjam barang. Gitu. Kemudian yang dipinjamkan, barang yang dipinjamkan kembali itu harus dengan ya utuh lagi. Gitu. Ya, al-hadis jadi itu mengenai pinjam meminjam karena memang ada perintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Beda halnya kalau pinjam tangga buat apa? Nyengget jago orang, nggak boleh tuh. Jadi ya. Gitu. Bener-bener. Kemudian yang kedua, sebaliknya nggak boleh kalau kita ada barang yang boleh dipinjamkan, yang memang bisa kita pinjamkan, kemudian kita nggak kasih pinjam, itu wayang na'una ma'un, termasuk orang yang wailun alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Itu tercela orang yang tidak memberi pinjaman kepada orang yang dia memang butuh pinjam. Ini pinjam barang bukan duit. Kalau duit lain lagi. Gitu. Gitu. Gimana pinjam berat? Nah, kayak itu dulu, zaman dulu kalau makanan berat, zaman dulu nih itu nggak boleh dia Pak, diutang. Dipinjam boleh nggak? Boleh. Gitu. Tapi dengan catatan kembalinya beras lagi. Gitu. Kayaknya zaman dulu gitu, ada pinjam dulu deh beras ini, pakai dulu. Gitu. Ya, al-hadisul awal mengenai bab aliyah. An Samurah bin Jundubin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yadi ma akhadhat hatta tu'addiyahu, rawahu Ahmad wa
telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala yadi ma akhadhat hatta tu'addiyahu." Nah, di atas tangan apa yang diambil itu tangan sampai sehingga dia menunaikannya. Gitu. Artinya ketika dia minjam dia harus bertanggung jawab atas barang yang dipinjam. Gitu. Yang kedua, dia itu kalau pinjam wajib pulangin. Gitu. Kadang-kadang pinjam lupa pulangin, hampir hilang. Padahal wajib dia menjaga pinjaman itu dan juga sampai dia kembalikan lagi. Gitu. Dan barang yang pinjam kembalinya harus ya sama dengan yang ketika dia meminjam. Jangan hilang satu mul, kayak minjem tangga hilang mulnya satu, diikat deh pakai apa? Nah, itu nggak boleh. Nah, gitu. Nah, makanya yang meminjamkan kita harus relain karena tujuannya menolong. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.